Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Sapriyadi dari kelas Indralaya, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menampilkan media pembelajaran yang saya buat, yaitu video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, semoga kabar anak-anak semua baik. Saya harapkan anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Jadi di sini Bapak mau memberikan materi. Sebelum kita ke materi, di sini Bapak mau mengingatkan kepada anak-anak untuk mengisi daftar hadir yang Bapak berikan di WA Group lewat di link Google Form. Jadi mohon diisi, jangan tidak diisi karena jika kalian tidak mengisi itu kalian yang rugi. Ya, kalian tidak dianggap tidak hadir, jadi mohon untuk diisi. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu tentang rumusan-rumusan dan isi Pancasila dari para tokoh pendiri bangsa. Yaitu pertama, sejarah singkat. Pancasila itu dirumuskan dalam sidang BPU, sidang pertama BPU PKI, yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasan berkaitan dengan dasar negara Indonesia, yaitu ada Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno, menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPU PKI, yaitu Rajiman Wedio Diningrat. Dalam pidatonya pembukaan sidang, Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Adapun pendapat dari para tokoh negara, founding father negara kita, yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan negara dasar negara kita secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Adapun usulan secara lisan, yang pertama itu ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, dan yang keempat pri kerakyatan, dan terakhir yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan usulan Muhammad Yamin secara tertulis, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kebangsaan, persatuan Indonesia, yang ketiga ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu usulan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin. Oke, kita lanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu Bapak Supomo. Tokoh ini berperan penting dalam perumusan Pancasila. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia menyampaikan usulannya. Menurutnya, negara Indonesia merdeka adalah negara dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini usulan dasar negara menurut Supomo. Yang pertama itu ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, yang kelima ada keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Itu pendapat dari Bapak Supomo. Kita lanjut ke Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Groot Legs atau Weltanschauung, yaitu fundamen filsafat, pikiran, jiwa,
hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno ini dinamakan Pancasila. Yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasional atau pre-kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita lanjut ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sini Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kita merdeka, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan undang-undang inilah yang selalu kita baca di setiap upacara yang kita lakukan di setiap hari Senin 17 Agustus. Dan kita baca terus sampai sekarang. Dan inilah rumusan dan ideologi bangsa kita. Inilah gambaran bangsa kita. Inilah perilaku. Inilah dasar negara kita. Dasar bangsa Indonesia. Sebelum Bapak menutup materi yang Bapak sampaikan, di sini Bapak ada tugas untuk anak-anak sekalian, yaitu meresum lagi pendapat dari para tokoh-tokoh bangsa tentang Pancasila dan juga sejarah dari perumusan Pancasila. Nanti dibuat di kertas lembar dan dikumpul di minggu depan di WA Group. Nanti Bapak buatkan link Google Drive. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan atau perilaku Bapak yang kurang menyenangkan. Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.